Hola YouTube, hola amigos, tudo bem? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini aku sama senior mau jalan-jalan ke salah satu kota di Minas Gerais yaitu Ouro Preto. Minas Gerais sendiri dulu terkenal sama pertambangannya, seperti namanya Minas atau mine yang artinya tambang atau pertambangan. Jadi banyak sekali kota-kota yang berpengaruh terhadap pertambangan di provinsi atau wilayah ini. Nah, ini salah satu kota yang mau kita kunjungi adalah Ouro Preto. Kota ini adalah awal peradaban dari pertambangan. Yuk, aku coba jelasin dikit dari map ini. Jadi, ini adalah map keseluruhan wilayah Minas. Ini dari Belo Horizonte, tempatku, dan kita akan menuju ke Ouro Preto. Ouro Preto ini adalah awal tempat pertambangan yang dibangun oleh Portugis. Dan mereka kemudian mengembangkan pertambangan sampai ke wilayah Diamantina, yang nantinya wilayah ini itu akan terkenal dengan pertambangan berlian terbesar di dunia. Nggak sampai di situ, orang-orang Portugis ternyata menemukan banyak pertambangan di sekitarnya, sehingga dia meneruskan membuat jalur sampai ke Tiradentes, Ouro Branca, dan dibawa sampai ke Rio. Sampai di Rio nanti berlian atau emas-emas ini diangkut oleh kapal ke seluruh Eropa. Jadi ini merupakan gambaran jalur pertambangan mulai Diamantina sampai Rio dan membawa seluruh hasil tambang ke Eropa. Peninggalan jalur-jalur penambangan terkadang masih nampak sampai sekarang, namun sudah tidak digunakan lagi. Hari ini kita agak telat nih datang ke Ouro Preto karena ternyata adanya beberapa pembangunan jalan yang menghambat perjalanan kita. Harusnya jam 10 udah sampai, dan juga di sini ada kecelakaan sehingga kita baru hampir jam 11 lebih baru nyampai di kota Ouro Preto ini. Ini penampakan awal kota Ouro Preto. Ini pusat kota terletak masih di atas gunung ya. Ini masih awal kotanya. Many tourists because Saturday ya. Ini dia, kita mulai masuk ke kota Ouro Preto. Kita sekarang sudah berada di kota Ouro Preto. Ouro Preto sendiri artinya emas hitam karena masa kejayaan emasnya pada abad ke-17 dan 18. Jadi kalau kalian lihat arsitekturnya, ini mirip-mirip kota-kota kecil yang ada di Eropa sana ya. Bangunan-bangunan ini juga nggak nampak seperti bangunan di Brazil pada umumnya. Selain itu, kota kecil ini nih masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 70. Kota ini dulu pernah menjadi pusat kemakmuran di Brazil karena sumber daya emasnya. Dan kota ini juga terkenal dengan 1000 gereja, karena kalian perhatiin, banyak banget gereja di sini. Setiap jengkal jalan kalian bisa melihat banyak gereja tua. Nah, ini dia Central of Ouro Preto. Cuma kita masih cari parkiran ya, karena ini penuh banget dan kita nggak bisa parkir di area sini. Nah, banyaknya pengunjung, banyak juga mobil yang terparkir. Akhirnya kita dapat parkir yang jaraknya cukup jauh sama pusat kota. Jadi ya kita akan jalan cukup jauh. Hai guys, ini kita udah sampai di Ouro Preto. Jadi kita mau berjalan dulu karena parkirnya cukup jauh. Wow. Selamat datang di kota Ouro Preto. Ini penampakan kota Ouro Preto kalau dari atas. Jadi buat kalian tahu, masa kejayaan Brazil itu atau masa keemasannya itu dimulai dari kota Ouro Preto ini. Kayak gitu. Karena apa? Kota ini terkenal Pak sama emasnya. Ouro Preto sendiri artinya kan emas hitam. Ya, kota kecil namun historical, Ouro Preto. Ini kita mau lanjutkan perjalanan untuk ke Central of Ouro Preto. Ini kita lagi jalan menuju
desa, bukan kotanya. Perjalanannya cukup jauh dan menanjak, lumayan juga. Di pinggiran-pinggiran banyak sekali orang jual aksesoris batu-batu. Karena ini telat perjalanan, banyak area yang udah tutup, jadi kita mutusin langsung aja ke museum terbesar dan di pusat kota. Banyak juga penjual gelato di sekitar sini. Nah, ini dia penampakan Central of Ouro Preto. Ini juga depan dari tugu tersebut ada gereja dulunya, namun sekarang dimanfaatkan sebagai museum. Sente a paz desse lugar, é fácil de entender. Aqui tudo é tão tranquilo, só deixar acontecer. Não precisa de mais nada, é só ficar. Sente a paz desse lugar, sente a paz desse lugar. Tepat jam 12 siang. Hai, ini kita lagi antri untuk masuk gerejanya. Gerejanya free, namun harus antri dulu kalau mau masuk. Ini panas banget, guys, dan banyak orang lihat karena aku sendiri yang pakai hijab. Ini suamiku pakai kaos Prambanan. Kita lagi cari informasi dulu boleh masuk apa enggak kalau pakai hijab, tapi ternyata boleh masuk. Alhamdulillah. Akhirnya mulai masuk. Ini kita udah antri 20 menitan. A gente senta, o tempo é devagar. A gente pode conversar, pode ficar quieto. Se quiser assim. Jadi kalian lihat, ini tuh untuk para Buddha. This is for punishment. The open hand or this for hand and for feet. Oh, this is the big one? This here is for like punishment. For punishment. This is like kompas ya, Melo? Jadi ini senior jelasin sedikit tentang barang-barang di sini sama fungsinya dulu. Tapi kalau kalian datang ke sini, mereka menyediakan dua bahasa dalam bahasa Inggris dan juga Portugis. Jadi museum ini tuh ada dua bagian. Bagian pertama itu tentang kayak sejarah, terus tentang barang-barang yang dulu dipakai, pokoknya tentang penjajahan dulu lah. Kemudian bagian dua itu tentang religi. Jadi yang dibawa religi ke sini itu oleh orang Portugis kayak gitu. No for people. Ini keretanya dulu yang dipakai. Nah, ini ada letak gambar waktu penjajahan Portugis di Brazil. Timbangan sebesar ini dulu juga dibikin untuk nimbang ternak. Kalau ini tuh timbangan-timbangan yang dipakai buat nimbang emas zaman dulu. Ini banyak orang. Ada bagian yang nggak boleh di video. It's in memoriam. Jadi orang-orang yang udah berjuang tuh nama-namanya ditaruh sini.
Ini dulu untuk nyetak candy. Kalau ya, ini buat nyetak permen pakai ini. Nah, ini dia cetakan permennya, bentuknya bentuk-bentuk kayak prajurit, wanita kayak gitu. Jadi barang-barang ini sama beberapa patung-patung yang nanti di bagian religi itu dulunya banyak tersebar di pusat kota atau sekeliling kota. Namun sekarang diamankan di museum karena dulu masyarakat kurang aware, jadi banyak yang dicuri, banyak yang hilang gitu. Makanya kemudian ditarik dan ditaruh di dalam museum ini. Ini museumnya besar sekali. Harus biasa. Ya, ini pakaian zaman dulu yang dipakai. Kursi-kursinya. Ini kita mulai masuk di bagian museum religi. Jadi ada beberapa area yang memang nggak bisa atau nggak boleh diambil videonya. Oh, it's neck and Jadi di bagian religi ini cuma boleh ngambil foto, nggak boleh ngambil video kayak gitu. Nah, ini salah satu foto Ali Jadinho, orang paling berpengaruh di kota ini. Nanti kalian bisa baca sendiri. Di sini ada yang bikin aku kaget, ternyata pada abad ke-17 sudah ada kursi santai yang bisa ditarik gitu. Jadi ini aku sama senior baru keluar dari museum dan oke, lumayan. Habis ini kita pergi ke gereja karena yang buka kebetulan kita tanya cuma satu museum ini. Museum yang lain lagi, padahal sebenarnya banyak banget museum di kota ini kayak gitu. Cuma habis ini aku mau nunjukin ke salah satu gereja yang paling tertua ya di sini. Ini bagian belakang dari museum yang telah tadi kita kunjungi. Kita istirahat bentar karena memang capek, museumnya termasuk besar banget. Ini kita mau menuju gereja karena di sini banyak gereja, kita pilih gereja yang paling utama dulu. For your information, di kota ini itu banyak sekali gereja dan juga museum-museum, dan juga di kota ini itu terkenal banget sama arsitektur barok. Nah, nanti akan aku tunjukkan apa sih yang dimaksud dengan arsitektur barok itu. Itu adalah gerejanya. Di sini tuh banyak banget gereja-gereja. Tapi kita mau cari tahu dulu kita bisa masuk apa enggak ya. Sebelum masuk gereja, aku sama senior memutuskan untuk mampir ke tempat oleh-oleh tepat di depan gereja. Karena menarik sekali ya, pengen juga kita beli cenderamata di sana. Di sini rata-rata barang yang dijual berhubungan dengan religion. Jadi di sini aku memutuskan untuk cari kaos saja. Ini area depan gereja, banyak orang jualan kayak pernik-pernik gitu, tapi kebanyakan pernak-pernik kayak patung. Nah, ini tepat di belakangku nampak gereja tertua yang habis ini kita akan berkunjung ke sana. Gereja ini merupakan gereja yang paling terkenal di Brazil pada masa itu karena dibangun dengan gaya arsitektur barok oleh sang maestro Ali Jadinho yang tadi kita sebut di museum tadi ya. Gereja ini berfungsi pada hari Minggu untuk misa dan lain hari untuk kunjungan. Nah, ini kalian juga bisa baca sejarah dari gereja São Francisco de Assis. Di sini disediakan dalam bahasa Inggris juga. Ini kita lagi nunggu waktu bukanya, soalnya tadi istirahat siang. Nah, ini akhirnya udah buka. Kita coba masuk ke dalam. Kalau ke museum ini atau gereja ini harus bayar. Kalau yang tadi free, kalau yang ini kita bayar. Gitu.
Kamu suka nggak masuk ke sini? Saya cinta tahu. Kamu tidak tahu. Kamu lupa. Saya lupa. Just sort of like the flashy lights and This was hilarious seeing the bus. New music this year can use them. Story about this year. When the woman go for church, very sure. Where? Ini sebenarnya suasana yang cukup awkward ya, karena aku aja yang pakai hijab. Jadi aku sama senior mutusin untuk tidak ikut rombongan dan jalan sendiri. Ini orangnya lagi menjelaskan tentang sejarah. Can you explain how he created this? Iya, tapi cuma aku nggak tahu. Jadi kita duduk di sini aja. Ini orang-orang mulai pergi ngikutin tour guide-nya. Tapi aku sama senior di sini aja, duduk-duduk sambil nikmatin. Oke, jadi aku mau bahas tentang arsitektur barok. Arsitektur barok itu gaya arsitektur yang nuansanya mewah, dramatis, dan penuh ornamen dari Italia yang memang berkembang pada abad ke-17 dan menyebar ke seluruh Eropa. Nih, kalian perhatikan, ini ciri khas dari arsitektur barok, yaitu detail rumit, warna cerah, patung-patung megah, ada lengkungan-lengkungan di dinding, kubah besar, dan permainan cahaya untuk efek dramatis. Ini karena kita nggak ikut rombongan guide yang nerangin tentang historical gereja ini, jadi senior sedikit jelasin ke aku siapa aja sih atau patung-patung siapa aja yang berada di sana, sambil nyeritain dikit tentang historical dari gereja ini. Karena kota ini cukup menjaga warisan asli gaya baroknya, makanya kota ini masuk dalam warisan UNESCO. Ini bagian belakang dari gereja. Di bagian belakang ini juga terdapat makam para santo sebelumnya di gereja ini. Karena beberapa tempat tujuan sudah tutup, aku sama senior memutuskan untuk menjelajah ke pedesaan di sekeliling tempat ini. Karena memang pedesaan di dekat sini sama pemandangannya itu cukup menarik ya. Oh ya, sebenarnya di sini tuh ada dua tempat lagi yang sangat menarik. Yang pertama, ada teater tertua se-Amerika Latin. Bayangin, se-Amerika Latin, dan katanya masih beroperasi loh sampai sekarang. Cuma kita nggak sempet datang ke sana. Kemudian yang kedua juga ada tram. Jadi yang menghubungkan satu kota ke kota lain, dan itu pemandangannya bagus banget. Suatu saat kalian harus nyoba. Kalau saat ini itu udah tutup. Ini aku ada di restoran, mau makan dulu karena lapar. Aku nggak bisa ngomong banyak di restoran ini karena kalian lihat orang Brazil tuh kalau makan siang itu kan sambil minum. Jadi mereka itu bener-bener banyak ngomongnya kencang banget. Jadi di restoran ini musiknya aja nggak kedengeran, cuma kedengeran suara mereka doang. Oke, aku sudah selesai makan dan sekarang kita mau prepare buat pulang karena ini udah jam 4 sore. Itu gereja, itu juga gereja, di atas sana juga gereja, banyak banget gereja. Oke, karena kita udah jalan-jalan, nggak sempat masuk ke banyak museum karena banyak museum yang tutup, dan kita nggak sempat ke banyak gereja, cuma beberapa gereja karena kita lebih nikmatin aja ke jalan-jalan di pedesaannya. Terus di sini banyak banget turis yang datang, jadi kita skip beberapa tempat. Nah, ini penampakan dari atas seluruh kota Ouro Preto.
Jadi kota ini tuh terletak di atas pegunungan gitu ya. Ini perjalanan ke menuju mobil. Oke, segitu dulu vlog kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Ciao ciao. Dadah. Begitu deh amigos, perjalanan kita kali ini di kota Ouro Preto. Jangan lupa kalian kalau ke Brazil jangan cuma ke Sao Paulo atau Rio aja. Ada kota-kota kecil nan cantik juga bersejarah loh di Brazil. Kalian wajib datang dan berkunjung. Kalau kalian ada di Minas, coba deh sekali-sekali kunjungi Ouro Preto atau Diamante, Tiradentes, kota-kota tambang di sekitarnya. Kita mau coba es krim Pakistan. Di sini tiba-tiba ada. Yuk kita coba dulu. Ini penampakan es krim khas Pakistan. Katanya di dalam es krimnya ada garam masalanya. Kita coba ya. Garam masala. Rasanya tuh pedes. Aku nggak suka. Terus yang coklat. Yang coklat enak. Jadi rasanya itu kayak kamu makan kari. Gelato. Good ya? Very good. Jadi kalau yang khas Pakistan itu kan ada garam masalah-masalahnya itu kan. Terus ada yang rasanya tuh khas Pakistan banget katanya. Tapi rasanya itu kayak kalian makan bumbu kari tapi jadiin es krim, ngerti nggak? Mostly aku kurang cocok sama es krim Pakistan. Tapi ada kok es krim yang lain di sini. Ini es krimnya pedes banget, suamiku kepedesan. Tapi restoran ini rame banget guys. Meskipun nggak cocok di lidahku, tapi restoran ini rame banget. Padahal dia cuma jualan es krim doang, literally gelato ini doang. Gitu dulu.